kurang kompak. Gak asik ya. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini yang jawab adik-adik, anak-anak, ibu-ibunya belum jawab ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran sebelumnya terima kasih banyak kepada kepala sekolah, terus ketua yayasan serta DKM Masjid Al-Munawwaroh yang sudah memberikan izin kami untuk mengisi acara dongeng di TK maupun di MT Nurul Baiti ya. Dan alhamdulillah mungkin sedikit izin untuk menjelaskan apa sih BWA itu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami akan menjelaskan beberapa profil tentang BWA. Kalau Pak Bupati DKM mungkin alhamdulillah beliau sudah pernah ke kantor kami di Tebet ya. Mungkin kalau ibu mungkin ada yang tahu dia belum. Saya coba jelaskan tentang singkat tentang BWA. BWA adalah lembaga filantropi Islam atau Badan Wakaf Al-Quran yang bergerak menerima dan menyalurkan wakaf Al-Quran untuk saudara muslim kita yang ada di daerah pelosok negeri yang kekurangan mushaf, minim pembinaan, dan rendahnya akidah. Dan alhamdulillah BWA hadir tengah-tengah umat untuk melakukan pembinaan dan penguatan akidah. Karena apa? Di daerah pelosok negeri banyak yang tadi kekurangan mushaf dan akidahnya banyak yang lepas atau pindah akidah. Contoh di Kalimantan Barat atau daerah-daerah yang jarang kita jumpai ya. Terus di Riau itu ada beberapa daerah yang tadinya muslim tinggal 15% muslimnya. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang membina. Bahkan 7-8 tahun tidak ada azan maupun sholat id atau idul adha. Ini merupakan apa? Tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Nanti di yaumul akhir mereka akan mempertanyakan di mana saudara muslimku. Ya. Ini artinya apa? Kita mengajak untuk mengembalikan akidah sama penguatan umat yang ada di daerah. Dan alhamdulillah selama BWA 2005 berdiri, 2006 direkomendasi oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan pembinaan umat yang ada di daerah pelosok negeri. Sampai sekarang sudah kurang lebih 20 tahun sudah mendistribusikan Al-Quran sebanyak 2.800.000 mushaf Al-Quran dari ujung timur Sumatera sampai dari ujung barat Sumatera sampai ujung timur Papua. Ini adalah amanah umat yang alhamdulillah kita sudah tunaikan. Tapi masih banyak umat-umat di sana yang membutuhkan Al-Quran serta pembinaan. Ya. Dan hal ini kami dari BWA mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk bisa berkontribusi, insya Allah menyelamatkan akidah daripada umat Islam yang ada di daerah pelosok negeri. Tentunya ini adalah hal yang baik. Ya. Insya Allah nanti di yang akhir menjadi syafaat atau menjadi saksi bahwasanya kita telah membantu umat yang ada di daerah pelosok negeri. Ya. Dan alhamdulillah kami dengan TK, SD maupun SMP maupun perguruan tinggi telah banyak berkolaborasi. Ada beberapa dongeng untuk parenting dan kalau untuk TK maupun di MT, alhamdulillah sekarang kita buat dongeng. Ya. Ini edukasi tentang wakaf Al-Quran juga untuk anak-anak sejak ini bisa beramal soleh dan peduli dengan sesama umatnya atau saudaranya. Baik, di waktu yang mulai ini tentang Maulid Nabi ya, insya Allah akan dibawakan oleh Kak Dikar. Sudah kenal Kak Dikar belum? Belum. Insya Allah nanti akan dibawakan oleh Dikar ya. Sebelumnya mohon izin, nanti kami sudah memberikan brosur sama amplop. Ini ada teknisnya, bisa transfer atau bisa tunai ya. Nanti di sini ada konfirmasi tentang wakaf Al-Qurannya. Baik, dari saya itu aja. Terima kasih. Kita akan panggil Kak Dikar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil bareng-bareng ya. Kak Dikar.
Ya, Kak Dikar nggak ada, kurang keras kali ya. Sekali lagi, Kak Dikar. Mana Kak Dikarnya? Siapa sih yang panggil-panggil? Ya. Ada. Bukannya situ yang Kak Dikar. Nih Kak Dikar ini, ayo panggil, ini Kak Dikar, yuk. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu Ustaz dari BWA Badan Wakaf Quran. Masya Allah, saja kok. Aman ya, syukur saja Allah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sudah siap dengerin cerita? Yang bener nih, kalau mendengarkan cerita, mendengarkan orang yang berbicara di depan, semuanya harus fokus, matanya harus pasang matanya yang harus konsentra, tapi jangan sambil makan permen. Apa sih? Jadi permennya boleh disimpan dulu ntar, jadi lihat, dengar dulu, simak ceritanya, karena nanti Kak-Dikar gak segan-segan akan ada dari orang tua juga, dari pihak panitia, hadiah door prize kalau bisa menjawab dan menyimak dari cerita Kak-Dikar yang akan sampaikan. Mau nggak dia? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pihak panitia dari MT ini ya, berarti ya, MT Nurul Baiti ya, Baiti dan juga Masjid Al Munawwarah ya, TKA RA Rodatul Atfal, Masya Allah. Yang saya hormati juga Ustadz dan Ustazah, orang tua murid, ibu-ibu nih ya, biasanya begini jamaah majelis taklim semua kayaknya yang saya lihat ini ya. Kayaknya saya pernah lihat di Mama Dedeh ini. Ya, itulah bedanya Bu. Ini sekarang jamaahnya mayoritas anak-anak. Kalau anak-anak majelis happy, maunya bahagia, betul nggak? Makanya banyak sekarang pacar penceramah pada angkat tangan katanya begitu ya. Ada yang bilang begitu ke saya bilang gitu. Tapi kita sama-sama belajar. Saya juga bukan jebolan pesantren, saya cuma jebolan rohis. Tetapi insya Allah dengan satu atau dua ayat kita insya Allah jadi keberkahan dan jadi ladang ilmu buat bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Jawab salam Kak-Dikar mau nggak? Jawab salam Kak-Dikar mau nggak? Beneran nih, siap ya? Maklum, sering megang mic, sering tampil di Indosiar soalnya. Ya, bisa. Mau belum kenal sama kakak? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salamnya tapi nggak usah pakai teriak. Kenapa? Allah kasih pita suara nih anugerah yang paling indah. Orang bisa bicara nikmat nggak? Seger ya nikmat. Orang bicara enak seger tapi nggak usah pakai teriak. Kenapa? Pita suara beda sama alat musik nih. Kak-Dikar bawa alat musik boleh ya? Nih tuh. Namanya apa ini? Namanya apa? Gitar mini atau gitar lele. Bukan pecel lele, selele. Nah, gini, Kak-Dikar coba ya. Nah, jadinya kayak Bang Roma ya. Di Masjid Izin Hampura ya. Ini media Kak-Dikar saja pakai ini ya. Namanya apa tadi? Alat musik gitar. Perkenalkan nama kakak Kak-Dikar KS. Siapa namanya? Kak-Dikar KS. Kita cek soundnya dulu. Wah, tepuk tangan dulu dong, mana? Malah jadi ketawa ya. Cek konsentrasi terlebih dulu ya. Oke, tepuk satu. Kak-Dikar bilang tepuk satu, kamu tepuk sekali lalu bilang Allahu Akbar. Bisa? Yang keras takbirnya, jangan kalah sama sahabat Rasul pada saat melindungi Nabi. Rasul diserang kafir Quraisy, ayo lindungi Rasul. Iya.
ketawa. Emang suara apaan itu? Suara apa? Suara apa? Sampai. Suara kuda. Iya. Allahu Akbar, lindungi Rasul. Iya. Kuda kuda, iya kuda ya. Tepuk satu. Cakep, keren nih anak SD Kalibata 11 kayaknya ini. Ini SD Kalibata 11. Ya, Nabi ya. Lagi tepuk satu. Sampai gelinding tuh peci. Ilah lo anak sekarang. Ya emang begitu. Mau hadiah enggak? Mau hadiah enggak? Duduk yang rapi, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke depan. Itu berarti konsentrasi hebat, tepuk tangan semuanya. Adik kan ngecek konsentrasi ya. Lagi tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan. Iya. Siap menyimak. Berdoa. Selesai dong tadi kan nggak cerita. Bisa tepuk satu. Kalau tepuk dua berarti 2 kali ya. Allah Akbar ya. Tepuk 2. Ilah kalau Akbarnya begitu amat. Lemes amat sih. Ya, mau hadiah enggak? Langsung mundur lagi. Itulah anak-anak maunya happy ya. Lagi ya, siap ya. Tepuk 2. Cakep. Siapa nama kakak yang di depan? Pelan amat sih ngomong kadikarnya. Ya, yang keras Kak Dikar gitu ya. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Dikar mau cerita untuk adik hebat. Kak Dikar mirip artis atau tidak? Dan capek-capek dandan begini gak mirip artis. Mirip gak artis? Mirip gak? Mirip gak? Lagi ya, jujur ya. Kak Dikar mau cerita untuk anak yang soleh dan soleha. Kak Dikar mirip artis atau tidak? Ada di mana sih? Kak Dikar sama Aliando ganteng mana? Kak Dikar sama Jiming ganteng mana? Oh, nonton juga drama Korea. Ya, Kak Dikar sama Tukul ganteng mana? Ya, mana turun? Ya udah nggak apa-apa ya. Tebak-tebak suara. Adik-adik tebak suara. Suara apakah ini? Binatangnya di dalam hutan. Kadang ada di atas pohon, kadang di bawah pohon. Apa? Monyet? Monyetnya mana? Suaranya seperti ini. Ular namanya. Yuk tebak-tebak suara lagi. Binatang yang amat besar, pertanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan raja yang bengis. Ayo. Bernama Raja Abraha. Besar, suaranya seperti ini. Abang binatang apa? Binatang apa? Gajah ya, gajah. Iya, gajah. Pada saat sebelum Rasul lahir,
ada pasukan bergajah. Itu tepatnya di 571 Masehi. Berapa? 571 Masehi, 12 Rabiul Awal. Rasul lahir tepatnya tanggal 23 April ya, 571 Masehi. Rasul lahir tapi ditandai sebelumnya dengan pasukan gajah Abraha yang bengis ingin meruntuhkan Ka'bah. Hei, para pengawal, mau jadi pengawalnya nggak Raja Abraha? Coba sini maju, maju. Mau nggak? Mau ikutan nggak? Mau ikutan main perang nggak? Mau ikutan? Ada yang mau jadi prajurit? Prajurit-prajuritan? Ikut? Siapa? Prajuritnya cowok dong, yang gagah dong. Ayo coba. Ada mana? Ini, ayo sini. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ini baru kalian jadi Raja Abraha aja ya. Iya, nah, pasukan ini Raja Abraha ini. Hai, pengawal, ambil kendaraan kita dan senjata perang kita. Kita akan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana? Setuju? Enggak. Ada kompaknya amat. Situ ceritanya situ kan prajurit harus nurut, kalau nggak kena skor ya. Iyalah, nggak Pak Prabowo. Ya, oke. Hei prajurit, ambil kendaraan, ambil gajah kecil dan juga kendaraan, pedang dan alat-alatnya sebagainya ya, diambillah oleh prajuritnya. Ambil, itu situ ya. Situ sedang ambil, pedangnya diambil, dihunus. Pedang kenapa jadi dan bukan pedang. Nah itu juga pura-puranya aja. Ya salah, sahabat dibikin dengan acting. Kan perang ceritanya itu pedangnya. Pedangnya kan pajak tuh, gaya panjang, gaya pantomim. Dan berangkatlah mereka kemana? Ke Mekah. Ribuan pasukan bergajah siap untuk meruntuhkan apa? Saya sangat benci sama Ka'bah karena saya sudah membangun istana, tempat peribadatan dari emas, namun tidak ada yang mau berjumpa dengan istanaku. Wah, jadi kita akan serang. Siap ya? Siap. Mereka pun berangkat, juga ada yang pakai pasukan berkuda. Iya. Jangan. Ngapa nungguin komando sih? Jalan langsung kan anak raja belakangan. Lihat anak buahnya dulu beneran bangga ya. 1, 2 aja. Iya. Muter ya, muter. Nah, kan link Ka'bah. Yuk. Udah, tepuk tangan dulu dong. Aja kasih hadiah. Oh, sini hadiahnya. Mau hadiah enggak? Namamu siapa dulu? Alphard mobil dong. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Alphard. Masya Allah, senang nggak? Mau hadiah lagi nggak? Konsentrasi semuanya, tangan di atas. Oke, dua-duanya goyang-goyangkan seperti angin. Pegang kepala, telinga, hidung, perut. Lebih cepat, tangan ke atas, kepala, telinga, hidung. Kalau salah jangan diikutin. Orang salah diikutin. Ya, konsentrasi. Tangan ke atas. Yuk. Putar-putar, goyangkan kanan kiri. Pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung, perutnya, kepala, telinga, hidung. Tepuk tangan buat kita semuanya dong. Hebat ya. Adik-adik punya pantun sekarang ya. Pergi ke Mekah naik pesawat, di kota Jeddah tempat singgahnya.
Bulan ini bulan Maulid, perbanyak sholawat, insya Allah dapat syafaatnya. Allahul kafi Rabbuna kafi basatana likuli ya semua mudah-mudi pengetahuan ditinggalkan bagaikan hewan. Allahul kafi wasarenakan likulli kafi kafalan kafi waniman kafi alhamdulillah. Yeay, patung lagi nih, kan patung lagi ya, siap-siap ya. Makan seblak di dalam pesawat, rasanya pedas bikin gerah. Bulan Maulid perbanyak sholawat, insya Allah aura wajah menjadi cerah. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Kadikar bawa teman Kadikar namanya Monkah, si monyet berkah, mau nggak? Mana Monkah ya? Iya siap. Duduknya rapi semuanya. Siap, siap. Duduknya rapi semuanya. Ya. Tapi sebelum Kadikar keluarin Monkah, ya, Kadikar mau tanya dulu nih, ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak surat apa ya yang menceritakan tentang Raja Abraha dan pasukan gajahnya? Siapa? Al-Fil. Surat Al-Fil bunyinya tahu? Sini, kalau tahu ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Sini. Tangan dulu dong, untuk siapa namanya? Tangan. Albi. Konsentrasi ya, Albi. Ini Raja Abraha, akhirnya dia menuju kemana? Mekah. Ke Mekah, mau ngapain? Menghancurkan Ka'bah. Tapi apa? Allah punya kuasa ya. Di sana tiba-tiba belum sampai, baru sampai pintu gerbangnya, burung sekawanan. Burung apa tuh? Burung ababil. Ngapain burung ababilnya? Dia membawa batu dari neraka untuk dijatuhkan ke siapa? Ke pasukan-pasukan dan Raja Abraha. Nih mau dijatuhin ya. Nih siap-siap. Kamu ceritanya pasukannya ya. Ya siap ya. Jangan kaget ya. Mau dijatuhin batunya. Jangan kaget ya. Kaget ya. Jangan kaget mau dijatuhin batunya. Iya siap ya. Jangan kaget ya. Bilang jangan kaget. Nungguin ya. Dijatuhkan dari langit. Ada kaget satu. Jatuh dari langit. Mati semuanya, binasa semuanya, seperti dalam surat Al-Fil, seperti daun yang dimakan ulat, habis semuanya. Ya, oh ya, oke. Nah kalau begitu surat Al-Fil coba ya disenandungkan, dilantunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajidka yatim. Lam yajid al-hidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tariran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijjin faja'alahum fa'asin ma'kum. Tangan dulu, Masya Allah. Semoga jadi perawi, semoga jadi hafiz ya. Hafiz penghafal Quran mau nggak?
Mau, karena nanti kalau yang menghafal Quran setiap anak dia akan membawakan mahkota untuk orang tuanya. Mau nggak? Iya, seneng orang tuanya. Ya, hadiahnya saja. Dapat. Masya Allah, semangat. Bilang apa dong? Bilang. Makasih ya. Iya, tangan dong. Masya Allah. Monka. Nah, nih Kadikar panggil Monka dulu dah. Monka mana ya? Oh iya nih, ada nih dia nih Monkanya nih. Mon, Aduh Kadikar, aku di dalam sini udah dicatat. waduh, pakai di sini lagi dikantongin. Lamuat kamu di situ, Mon. Orang Kadikar yang Aduh ya ampun. Jangan takut ya. Tadi mau keluarin dulu nih. Kadikar duluan, aku udah gak bisa napas nih. Ah, dasar Kadikar. Sabar. Habis kalau nggak muat, kalau Kadikar taruh di tas, caranya diberdiriin. Gendong, Iya, digendong deh. masuk. Iya. Nah, iya betul gendong. Nah gitu dong. Nah, iya. Nah. Oke. Sabar. Ya. Nah, nih namanya bukan. Ya kalau udah malah dibungkus ya, ampun. Dah, lihat di depan dulu tuh. Duduk. Lihat di depan, ke depan. Bukan ke depan sini. Depan sana, lihat ke depan. Nah. Sana. Ya. Depan sana, jangan ngeselin gitu ah. Iya Kadikar. Ucapin salam. Nih, lepas tangan dulu. Nah, ucapkan salam. Ciluk dah. Cukup. Ini di masjid, ini maulid dia ucapkan secara muslim. Contohin. Ya Allah, maka dicontohin. Nih Kadikar contohin, kamu dengarkan dan simak. Iya. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contohin. Malah jawab salam. Kadikar, tenang, jawab salam wajib nggak? Tadi kamu minta contoh. Ya Allah, Robbi. Ini monyet lama-lama ngeselin ya. Dodo amat ya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya. Masukin juga nih lama-lama Kadikar. Ngambek lah Kadikar gitu. Jangan gitu dong Kadikar. Itu aja ngambek kayak anak genjet. Cium ya. Ada cium monyet. Enak tau dicium monyet. Monyet cakep nggak? Monyet ganteng nggak? Monyet sholat nggak? Monyet ngaji nggak? Monyet puasa nggak? Monyet bayar zakat nggak? Iya ya gitu aja terus lagi. Oh iya. Duduk lagi, duduk yang rapi. Dapur satu. Allahu Akbar. Ya udah sekarang ucapin salam deh Kadikar, nggak mau lama-lama nih. Dikit lagi juga mau asar lagi. Mau juhur. Kadikar. Ya udah, aku ucapin salam ya. Sekarang kan Besok. Ya sekarang yuk. Ambil napasnya dulu yang dalam ya. Gini, kalau kita mau mengucapkan salam atau berbicara di depan umum, kita harus atur napas dan kontrol emosinya. contohin. Nih, ambil napasnya yang dalam dan tinggi. Apaan sih itu? Ambil napas yang tinggi ya. Yang tinggi ya? Ya. Empat kan jadinya. Siapa yang mau dapat hadiah? Duduk yang rapi, duduk lagi rapi. Nanti kita akan foto bareng sama Nokia boleh nanti. Yuk duduk dulu rapi, siap ya? Oke, ya. Nah, sekarang kamu mau ngapain? Kadikar, aku boleh pantun nggak? Pantun boleh nggak? Oke, pantun boleh. Bilang apa? Bilang apa? Cakep. Aku kan nonyet ganteng cie. Jadi saya GR punya jadinya. Bagus tuh. Adik-adik mau dilanjut lagi nggak? Tapi tenang, nggak usah pakai berdiri ke depan ya. Siap ya? Mau ya? Bisa ya? Oke sih. Top. Adik-adik mau hebat semua.
dulu dong, yuk. Tadi ya, mau joget ya. Ya udah, Mon sekarang baca pantunnya. Tantun ya, tolong dengerin lo. Iya. Ucapin salam dulu. Oh iya dulu tak, aduh, aku minta maaf kali-kali. Ya, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini ada ganggu lagi. Anak-anak emang seneng. Oke, mundur lagi. Masukin lagi aja ya. Masukin lagi ya. Masukin lagi ya. Masukin lagi ya. Masukin lagi mau nggak? Masukin ya. Masukin aja ya. Makanya duduk rapi. Duduk rapi makanya. Ya, duduk rapi. Anak-anak memang begitu, nah, ya. Mereka berarti antusias, bahagia, ada Boneka. hebat emang ya, aktif. Yuk pantun sekarang. Aku baca tantun ya. Jalan-jalan ke Ciganjur, Enggak lupa geling nangga. Adik-adik emang pada jujur, nanti pasti masuk ke surga. Adik. udah. Ya ampun, sampai jujuritan. Ketika tenang-tenang, aku boleh nggak selawatan? Kan hari ini maulid. Boleh selawatan. Hari ini maulid, Monkah mau selawatan ya. Yo teman-teman nanti bisa bareng-bareng juga ya setelah Monkah selawatan. Siap ya? Yuk. Ya Mon. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayo. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahril badri ya Allah. Semuanya. Aku ini namanya Monkah, singkatan dari si Nonyet berkah. Tiap pagi makan roti pisang, tidak lupa sholatan. Yuk, Sholatullah salam ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. terima kasih. Tepuk tangannya dong mana? Bisa. Ya udah, Mon, kamu punya nggak Mon? Cerita Mon. Aku punya, tapi aku sangat terharu dengan perjuangan Rasulullah. Masya Allah. Siapa di sini yang cinta Rasulullah? Oke. Siapa di sini yang cinta Nabi? Duduk yang rapi, ada hadiahnya. Siap. Yang tertib dapat hadiah. Siap. Yang tertib dapat hadiah dari Monkah. Cepet. Dapat hadiah nanti dari Monkah yang tertib. Siap. Mon apa Mon? Ada yang tahu nggak 3 peristiwa penting dari bulan Maulid? Ada yang tahu nggak 3 peristiwa penting bulan Maulid? Satu apa? Yang jelas adalah lahirnya Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, Kadikar betul. Terus apa lagi Kadikar? Yang kedua adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah Kadikar? Karena di Mekah kafir Quraisy sudah sangat brutal, sudah sangat tidak bisa ya diberi toleransi oleh Rasul. Akhirnya mau tidak mau Rasul dan sahabat Rasul dan juga pamannya pindah kemana? Ke Madinah. Di Madinah juga sama. Tahu nggak Mon? Di Madinah sama Mon. Iya, di sana Rasul digoda lagi. Ada namanya kafir Quraisy, Namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia menawarkan Rasul untuk apa? Hai Rasul, sudah aku kasih kau jabatan yang tinggi, aku kasih kau kekayaan, bahkan wanita tercantik dari kafir Quraisy aku akan berikan kepada kamu. Tapi apa yang dibilang Rasul? Rasul menolak. Rasul menolak dengan menyatakan dan juga membacakan surat As-Fussilat dari 1 sampai 13. Apa ayat endingnya? Utbah langsung gemetar ketika membaca 13 ayat tersebut. Tidakkah kalau kau ya anaknya mau
lucu-lucunya. Ya diteluk aja kali kan. Pokoknya yang jalan-jalan nanti dipeluk mereka dicium dah. Duduk makanya rapi ya. Dan Utbah bin Rabi'ah dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah sekali dari Rasulullah. Dan tidakkah kau belajar dari petir yang menyambar kaum Ad dan Samud? Ya, jadi dia gemetar dan setelah itu masuk menjadi Muslim atau Islam. Yang ketiganya apa, Mon? Mon dong sekarang. Yang ketiga yaitu meninggalnya atau wafatnya Rasulullah. Dan dalam surat Al-Maidah sudah disertakan bahwa telah kusempurnakan. Duduk yang ra'ah, masukin lagi aja Ustaz, masukin lagi bener ya. Duduk dulu yang rapi, nanti Monka ini lagi, yuk siap. Nanti Monka akan bercanda-canda dengan kalian lagi ya, nggak apa-apa ya. Duduk dulu nak, ayo siap. Oke, dah. Sudah ya? Iya, wafatnya Nabi Muhammad yaitu 12 Rabiul Awal juga di hari apa adik-adik? Senin. Iya, meninggal dan telah kusempurnakan ya. Anak-anak gitu memang ya. Dan juga agamamu dan sudah diridhoi agamamu dan sudah dianugerahkan nikmat yang sangat sempurna dalam surat Al-Maidah ayat 3. Karikar, sekarang kan banyak fenomena karikar. Apa tuh fenomenanya? Fenomena apa nih? Tuh karikar yang kebanyakan tercatat atau terlintir kita, dia tidak mengikuti 4 Rasul sifat wajibnya. 4 sifat wajib Rasul mereka tidak menjalani. Adik-adik, ada 4 sifat wajib Rasul. 1. Sidik. 2. Tabligh. 3. Fatona. 4. Amanah. Sidik apa? Jujur. Kalau tabligh apa, Mon? Menyampaikan dengan benar, bukan hoax. Nah, bukan hoax, bukan berita palsu yang disampaikan oleh Rasul. Ya, Fatona apa? Cerdas, dia bijaksana, ya. Dia setiap ada masalah menemukan solusinya. Itulah Rasul. Yang keempat apa berarti? Amanah apa, Mon? Amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kan ada satu cerita tentang Aki dan Aman yang selalu ya menjaga sifat-sifat wajib Rasul. Nah, dengerin ya, kita akan ya cerita tentang Aki dan Aman. Monka boleh duduk dulu atau sama Ustadz Joko. Monka sama Ustadz Joko dulu ya. Iya karikar. Ya, boleh. Sini Ustadz. Nah, awas. Jangan dikit Ustadz Jokonya ya. Dipeluk loh. Tepuk tangan dulu untuk Monka dulu dong. Yuk. Adik-adik, duduk yang rapi. Tepuk 1. Allah Akbar. Tepuk 1. Mundur lagi. Siap. Adik-adik, di sebuah perkampungan ya di daerah Jawa Barat, daerah yang ada banyak air mengalirnya. Coba adik-adik tangannya begini ya, seperti air mengalir di sungai. Dan juga hutannya yang banyak suara burung-burung. Ada juga suara ayam yang sedang berkokok. Banyak suara-suara hewan di dalam ya perkampungan tersebut. Ada satu anak satu anak bernama Aman, adik-adik. Namanya siapa? Aman. Dia anak yang baik. Aman hanya tinggal dengan kakeknya yang bernama Aki. Siapa namanya? Aki. Setiap pagi Aki membangunkan Aman. Nah, sholat subuh berjamaah. Siapa di sini yang tadi pagi sholat subuh? Ngantuk langsung begini. Wah, diketok dulu pintunya sama Aki. Aman. Kok Amannya nggak nyaut di dalam kamar? Ini Aman kan
Jangan-jangan Aman begadang semalam. Apa sholat tahajud ya? Adik-adik sholat tahajud atau main Roblox? Astagfirullahaladzim. Main Roblox ternyata. Adik-adik sholat tahajud apa main ML? Astagfirullahaladzim. Adik-adik ngaji atau kalian buka TikTok? Astagfirullah, cakep. Itu baru cinta Rasul ya. Ketok-ketok pintunya, kamarnya Aman. Aman, kok nggak ada yang nyaut? Bantuinnya jawab iya gitu ya. Duduk rapi, iya. Duduk rapi anak tante, iya. Amannya kok jadi gayang jalan begini. Aman dibangunkan oleh Aki seperti ya caranya Rasulullah, tidak dibangunkan dengan dikagetkan. Boleh nggak dikagetin kalau bangunin orang tidur? Boleh nggak? Boleh nggak kagetin bangunin orang tidur? Diusap dulu kakinya. Aman, dibisikkan ke telinganya. Bangun, Aman, ditepuk-tepuk. Aman, bangun. Yuk kita sholat subuh berjamaah. Aman pun pergi kemana? Ke Masjid Al-Munawwarah. Masya Allah, namanya sama kebetulan Al-Munawwarah. Dia berangkat pun ke masjid ya. Aman, coba ini jadi amannya boleh sini ya. Yuk jadi amannya yuk. Mau jadi gak apa-apa siapnya. Aman pun pergi ke masjid sama kakeknya. Ya salah. Ya salah. Sini ceritanya kita pergi ke masjid ya. Aman, kita pergi ke masjid ya. Yuk jalan 1, 2, 3. Tepuk, kasih tepuk ya. 1, 2, tepuk. Tepuk ditinggal kakeknya. Kakeknya ditinggal. Bener-bener dah itu. Namanya siapa nak kata? Fatih sini. Aman, siap. 1, 2, tepuk sama-sama. Kakek tuntun dong, kakek jangan ditinggal atau kakek jatuh. Kakek mau ke masjid jangan ditinggal. Ini gimana sih? Kan katanya cucu soleh ya. Siap ya, 1, 2, tepuk sama-sama. Dan jalanlah menuju ke masjid. Ke masjid, iya balik lagi masa. Udah, ini balik lagi dulu. Dan dapat hadiah sama adik-adik. Ada hadiah, mau kantong kiri atau kanan? Ini mau hadiah juga nggak yang lain? Duduk dulu, tunggu Fatih dulu. Ini duduk dulu. Nih hadiahnya sini. Nanti makannya ntar ya. Tak dulu dong pelan-pelan. Nih namanya siapa? Fatih bilang apa kalau di? Fatih, Rasulullah dia penuh kelembutan, ya. Ya, Fatih. Kalau dapat hadiah dari orang lain ucapkan apa? Salam. Salam. Pertama ucapkan syukur dulu sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, terus tunggu sebentar, gak usah pakai teriak. Kalau enggak hadiahnya nggak ditambah lagi. Wah, siap ya. Tunggu sebentar, siap ya. Alhamdulillah. Terus bilang sama orang yang memberikan apa? Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ambil lagi hadiahnya mau atau ditambah lagi? Nah tapi harus bilang benar ya. Terima kasih. Aikan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Duduk ya, karena masih keras ya. Ya, lalu lanjut apa lagi? Aman pun setelah itu ya sama kakeknya diberitahu, adik-adik. Apa adik-adik? Aman, sini kakek punya hadiah di ulang tahun kamu. Hari ini kan Baginda Rasul juga berulang tahun. Dia sedang maulid Nabi. Betul nggak adik-adik? Senang nggak kalau kalian ulang tahun dirayakan? Senang nggak ulang tahun mengundang teman-teman? Rasul juga seperti itu. Maulid adalah tujuannya itu. Ya, kakek punya hadiah buat Aman. Ya, Aman. Sekarang Aman mau hadiah apa? Hadiah ini aja kakek, nasihat dari kakek yang selalu Aman bawa sampai nanti kan Aman dewasa dan nanti kelak akan sukses. Aman pun mendapatkan ya hadiah nasihat yang keempat setelah nasihat-nasihat yang sebelumnya. Aman, kamu harus bisa menjaga amanah karena amanah sangat berat. Amanah adalah dapat dipercaya. Kalau aman gak bisa dipercaya
saya bagaimana bisa jadi orang sukses. Ya. Oh gitu ya kek. Iya, ayo Aman. Kakek mau ke dapur dulu, Aman ambil buku kakek. Tapi bukunya jangan dibuka dulu ya. Sebagai ujian buat Aman agar Aman menjaga Aman. Nah, Aman pun diminta mengambil buku kakeknya. Judul bukunya 1000 Keajaiban. Jangan kamu buka dulu ya Aman. Iya kakek. Aman pun mengambilkan buku kakeknya. Dan namanya juga manusia adik-adik. Aman digoda. Di tengah dia sedang memegang bukunya, Aman digoda oleh godaan bisikan setan. Agar apa? Agar membuka bukunya. Padahal pesan dari kakeknya, janganlah dibuka terlebih dulu buku tersebut sampai kakeknya ya memegang bukunya dan bersama-sama membacanya. Aduh, ini bukunya bikin aku penasaran. Tadi kakek bilang gak boleh dibuka. Teman-teman, kan kata kakek buka, kita buka aja boleh nggak ya? Boleh nggak? Harus jaga Aman. Buka aja ya. Buka aja ya. Mana sih? Om, mana sih Om? Aman. Buka bukunya Aman. Ih, ini kok ada suara yang bisikin aku. Iya, ada suara tapi tidak ada wujudnya. Hai Aman, gak usah kau cari-cari aku. Yang penting aku akan membisikkan kau. Buku itu adalah kunci giat-giat menuju ke surga. Hah? Menuju ke surga? Beneran Om? Iya, buka saja. Ah, tapi tadi aku buka, aku merasakan panas Om. Itu baru pertamanya aja panas. Tenang aja, setelah itu kamu akan menikmati surga. Ih, aku udah rindu ayah bunda. Aku kan sudah gak punya ayah bunda. Aku mau ke surga. Kakeknya sementara itu dia memperhatikan dari kejauhan. Di balik dapur dia melihat sang cucu sedang mempertahankan, menjaga amanah. Cucu kakek harus banyak doa ini nih. Bagaimana mau jadi orang sukses kalau dia gak bisa jaga amanah? Nanti jadi pejabat banyak korupsinya. Ternyata Aman tergoda lagi. Dibuka bukunya. Adik-adik bantu Aman ya. Pada saat Aman bilang boleh dibuka enggak, nanti bilangnya gini, jangan dibuka, jaga amanah. Lagi, jangan dibuka, jaga amanah. Boleh dibuka nggak? Bukunya boleh dibuka nggak? Buka aja ya. Ayo Aman, buka Aman. Buka nih Om. Iya buka. Buka nih. Hai manusia, kau buka sekali lagi, tidak usah kau hiraukan nasihat-nasihat orang tua itu. Nasihatnya juga belum tentu untung buat kamu. Tapi aku rasakan udah panas Om. Padahal aku tadi sudah janji untuk menjaga amanah. Iya buka aja sekali lagi, gak akan rugi kok. Tapi kakeknya dia memperhatikan Aman dari kejauhan, dan Aman pun ternyata tidak membuka lagi. Kalian bantu adik tadi apa? Buka lagi ya, aku mau ke surga nih. Buka lagi ya, aku ke surga nih. Dibukalah oleh Aman dan apa yang terjadi? Ini nonton keren kakek aku. Aman pun langsung bertemu dan memeluk kakeknya. Kakeknya sementara sedang membawa sarapan paginya, dan sambil tergopoh-gopoh dia melihat Aman dengan ketakutan.
Oke, aduh. Ada aman. Kenapa kamu seperti melihat hantu saja? Aman melihat api yang panas. Tunggu. Aman membuka bukunya ya. Titik. Aman tidak berbohong. Tetapi Aman langsung ingat bahwa berbohong adalah bukan sifat Rasul. Kalau Rasul sifatnya sidik yaitu jujur, ya Aman langsung menyatakan, Iya kakek aku gak mau bohong. Tadi aku buka kaki aku tergoda oleh bisikan setan. Kita sorokin setannya yuk. Baca Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Iya kakek aku tadi buka kakek. Terus apa yang terjadi nak? Panas. Terus Ada apinya. terus Takut kakek. Aman pun ketakutan dan kakeknya langsung memberi nasihat kembali. Aman, api yang kamu lihat, panas yang kamu lihat, yang barusan kamu lihat, yang kamu rasakan itu baru kecil panasnya api neraka yang sesungguhnya. Kalau kamu mengulangi dosa terus menerus, nanti satu kolam mungkin akan Allah sediakan buat kamu berisi api neraka dan nanah-nanah di situ bahannya buat kamu. Mau gak adik-adik? Nggak mau ya, makanya gak boleh ninggalin sholat, jaga aman. Nah, dan Aman pun bertobat. Ya, Aman pun bertobat. Ada dan Aman pun bertobat. Ya, tidak mengulangi kembali perbuatan tidak menjaga aman. Nah, sekian dari Kadikar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum